Bismillahirrahmanirrahim, cetak capaian kinerja. Nah, teman-teman sudah masuk nih. Nih baru ya. Halo guys, welcome back to Mas Bia Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu penyusunan SKP 2021 yang terbaru lewat aplikasi Sikap Kinerja ya. Kalau kemarin kita sudah bikin rencana kinerjanya atau SKP-nya oleh guru, pada kesempatan yang kedua ini kita mau coba untuk menilai dari akun kepala sekolah. Namanya guru adalah jabatan fungsional, nanti selain dinilai kinerjanya ya, kita juga nilai angka kreditnya ya, termasuk nanti perilakunya bagaimana. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ke TKP. Baik teman-teman, ini adalah laman Sikap Kinerja ya. Bisa login di e-kinerja-lampung-prov.go.id, masuk ke login kepala sekolah, bisa langsung Bapak Ibu guru yang terhormat kepala sekolah langsung, atau bisa menunjuk salah satu guru atau salah dua guru atau tim ya, untuk bisa membantu Bapak Ibu kepala sekolah menilai para guru yang ada di sekolahnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke teman-teman, sudah masuk, langsung saja ya kita menilai. Teman-teman masuk ke akun kinerja bawahan ya, kinerja bawahan. Nanti ada dua yang harus kita nilai ya, ada kinerja bawahan sama penilaian bawahan. Kalau penilaian bawahan ini yang nanti kita nilai adalah perilakunya. Oke, lanjut kita ke kinerja bawahan dulu ya. Klik di sini. Nah, di sini akan tampil siapa bawahan kita. Kalau kepala sekolah ya guru-gurunya yang ada di sekolah. Ini ada 9 pegawai negeri sipil yang ada di sekolah saya. Ini mohon maaf yang kemarin di komen YouTube yang part 1 ya, yang minta tutorial tentang tenaga kependidikan, SKP tenaga kependidikan belum bisa dibuatin karena memang di sekolah kami belum ada TUPNS. Mungkin ada teman-teman yang berminat mutasi, monggo, karena masih butuh sekali TUPNS ya. Nah, ini semuanya guru. Kemarin yang kita isi adalah namanya ini ya, yang sudah kita isi. Apa saja isinya? Kinerja baru ya, bulanan, kemudian kinerja tambahan sama ide baru ya. Kemarin yang kita buat 3 ini. Sekarang kita nilai satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari kinerja bulanan dulu ya. Oke teman-teman, kalau mau memulai penilaian ya, lebih baik jangan klik ini ya. Kalau kita klik yang di sini ya, kita klik yang 18 ini, kita coba. Nanti akan muncul tidak berkelompok ya, tidak per satuan kinerja utama. Ini sudah indikatornya yang muncul. Jadi kita menyeleksinya agak sulit. Ya, ini masuk yang mana seperti itu. Bulannya juga acak-acakan. Saya sarankan untuk menilai, teman-teman masuk aja ke sini ya. Jadi ini di sini ya, di kinerja tahunan ini. Ya, di kinerja bulanan, kinerja tahunan kita klik. Nanti akan muncul juga indikatornya, cuman kan bisa dikelompokkan per item kinerja utama ya. Kita coba klik di sini. Kemudian penilaian untuk Juli Desember, kita klik detail ya. Gambar kaca pembesar, kita klik. Nah, di sini per item. Pertama adalah sebagai guru nih. Nah, kita klik di sini. Ini untuk penilaian angka kredit ya, actionnya. Yang breakdown ini yang menilai kinerjanya. Kita nilai kinerjanya dulu sebelum kita kasih angka kredit ya. Jadi ini kinerja, ini angka kredit ya, yang action ya. Kita breakdown dulu untuk menilai kinerja. Klik. Oke, kita lanjut. Breakdownnya ada 6. Nah, kita nilai karena ini targetnya 100 ya, kita nilai per itemnya bisa kita nilai 100 ya. Kita coba. Kita klik action di sini. Kemudian tambahkan di sini ada diterima. Kalau memang diterima, kalau ditolak ya silahkan ditolak. Revisinya apa terserah. Di sini ada pilihan baru. Kalau baru itu masih dari gurunya. Kemudian kalau revisi
Ya, kita bisa revisi. Alasan penolakan revisinya apa? Biar direvisi sama PNS gurunya nanti di sekolah, dilihat sama mereka. Ada juga yang ditolak. Nah, ditolak ya udah selesai, berarti nggak bisa lagi ngajuin ya. Kalau direvisi masih bisa ya. Ya kita terima aja karena sudah diprogramkan ya, diterima. Kemudian kualitas mutunya kita kasih 100. Kita submit. Oke, satu item selesai ya. Ini kemudian di yang kedua kita masukkan lagi, diterima, kualitas mutu ya terserah penilai ya. Karena saya yang menilai, saya nilai 100 aja. Kita buat contoh ya, nanti hasilnya bagaimana kita lihat. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai untuk penilaian pertama. Ini bisa kita edit ya teman-teman kalau penilaian tidak sesuai. Teman-teman bisa tetap edit ya. Catatannya kalau belum dikasih angka kredit ya. Kalau sudah dikasih angka kredit, ini sudah nggak bisa diedit lagi. Ya, kalau tulisannya sih sudah nggak bisa direvisi, cuman nilainya bisa direvisi. Tapi kalau sudah dikasih angka kredit, nanti nilainya nggak bisa direvisi. Oke teman-teman, kita cek di login gurunya ya. Kita login ke gurunya. Nah, kita lihat sekarang teman-teman untuk hasilnya ya, karena sudah dinilai tadi. Kalau kita lihat di kinerja utama, kemudian breakdown ya, di login guru. Ini kita breakdown, sudah dinilai ya, 100 semua ya, sama. Ini di loginnya gurunya, ini di loginnya kepala sekolahnya sama ya. Di yang pertama ini. Nah, ini login kepala sekolahnya ya. Nah, kita lihat macan, kita lihat bawahnya satu semua. Untuk di loginnya gurunya juga sama. Nah, ini oke, sudah selesai ya, sudah sesuai antara penilai dan yang dinilai. Tadi kita lihat di login gurunya 100 semua. Nah, setelah itu teman-teman bisa balik lagi ya ke sini untuk menilai yang lain ya. Saya sarankan jangan dibuat angka kredit dulu sebelum kita cek apakah benar-benar nilainya sudah sesuai atau belum ya. Sekarang kita masukkan seluruh nilai yang ada di sini ya. Kita masukkan satu-satu, nilainya berapa terserah teman-teman ya. Nanti baru kita ngomongin angka kreditnya berapa. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, sudah selesai kita menilai guru ya, atau PNS guru yang ada di sekolah sampai kinerja yang terakhir ya. Telah menjadi pengurus aktif organisasi profesi. Kemarin ini yang terakhir kita sudah nilai. Sekarang kita lihat apakah sudah hilang semua. Miss Kurniawan ya. Nah, sudah hilang, berarti sudah kita nilai semua, nggak ada yang terlewat. Nanti juga akan hilang ini tugas tambahan maupun ide baru, ini juga akan hilang kalau sudah dinilai. Oke, selanjutnya karena ini fungsional guru, maka harus dinilai angka kreditnya teman-teman ya. Kreditnya caranya klik di sini. Nah, oke, Juli Desember. Nah, oke ya. Teman-teman harus lihat dulu supaya sinkron dengan Januari Juni, penilaian Januari Juni kemarin dinilai angka kreditnya berapa gitu ya. Apakah baik atau sangat baik? Jangan cukup ya mulainya baik atau sangat baik ya. Tanyain sama gurunya, kamu kemarin dapat baik atau sangat baik untuk PKG-nya ya, untuk PKG-nya. Oke. Kemudian sebelum menilai angka kredit, teman-teman juga harus tanya dulu sama gurunya, guru ini golongannya berapa? 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B ya. Golongannya berapa? Kebetulan ini 3C ya, 3C. Dan penilaiannya untuk kemarin itu sangat baik.
Nah, kita lihat tabelnya, ini tabel PKG ya. Ini satu nilai PKG maksudnya. Kita lihat tabel angka kreditnya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini tabel PKG. Kalau dia hanya guru saja bisa ini teman-teman. Karena ini kita lihat di sini ada tambahan, tugas tambahan sebagai kepala sekolah, nanti 50-50 ya, 50-50 angka kreditnya. Kita lihat tabelnya teman-teman. Nah, jika dia hanya guru saja di 3C, kalau dia amat baik, nanti angka kreditnya dinilai 25,31. Kalau baik 20,25. Ya, kalau dia cukup jangan sampai cukup, kasihan mau naik pangkat susah sekarang ini. Pakai PTK segala macam, kalau dihambat sama angka kredit PKG, ada kasihan ya. Bapak Ibu kepala sekolah mohon minimal baik. Kalau sangat baik lebih bagus ya. Nah, si pegawai ini kemarin dapat nilai sangat baik PKG-nya, sehingga nilainya 3C-nya harusnya 25,31. Karena PNS ini memiliki tugas tambahan wakil kepala sekolah, ya, yang memiliki tugas tambahan sama itu wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpus, ya, itu sama ya nilainya. Maka dia masuk ini ya, wakil kepala sekolah, kepala pustakawan atau laboran atau bengkel yang ini ya. Kalau kepala sekolah masuknya yang ini 7525. Kalau waka, kaleb, kaperpus 50-50. Kita lihat angkanya karena tadi golongan 3C ya, 3C angkanya 25,31 kalau dia guru saja. Karena dia 50-50 maka 12,66 angka kredit untuk gurunya, 12,66 juga angka kredit untuk wakil kepala sekolahnya karena dia amat baik ya. Nah, karena ini setengah tahun ya, kemarin kan setengah tahun, maka 25% dari ini ya. Ini kan 50-50, harusnya 50-50 karena angka kreditnya juga 50% dari ini, maka kita buat ini 25% dari 25,31. Jadi dibagi 4 ya. Hasilnya ini teman-teman. Ya, ini teman-teman 6,33. Kita lihat hasil PKG dulunya ya. Di sini 2000. Nah, ini kita lihat yang namanya tadi tercantum di capaian. Oke, kita besarkan. Kita lihat ya. Nah, ini zaman Januari Juni 6,33. Maka teman-teman harus samakan ya dengan penilaian Januari Juni karena ini penilaian 1 tahun. Jangan yang satunya sangat baik, nanti yang ini baik. Jadi jomplang nanti angka kreditnya, nggak pas gitu ya. Nah, 1 tahun ya kita anggap sama gitu aja lah penilaiannya. Kalau sangat baik di Januari Juni ya sangat baik di Juli Desember gitu ya. Oke. 6,33 tadi cocok ya. Kalau ini 6,33 yang kita masukkan. Oke. Kita masukkan 25-25 ya berarti ya. Maksudnya 50-50 dibagi lagi karena 6 bulan ya. Nah, masuk ke sini action. Nah, ini kondisinya khusus apa umum? Ya, khusus. Khusus itu kondisi tertentu. Ini kan normal ya. Umum aja yang normal. Apakah direct atau non direct ya? Kasketnya. Karena ini kepala sekolah dan guru tidak berbagi tugas, si guru sendiri, kepala sekolah sendiri, maka dia direct ya, langsung. Jadi punya penilaian sendiri, bisa 100-100. Begini maksudnya. Kalau dia non direct itu nanti kalau nilainya 100, itu 20-nya milik kepala sekolah atau milik atasan, yang 80-nya itu milik si guru atau bawahannya. Ya, karena pekerjaan itu dilaksanakan, ini misalkan pekerjaannya itu 1 atau 100 lah gitu ya, yang 20% dilaksanakan oleh kepala sekolah, yang 80% dilaksanakan sama gurunya, atasannya 20%, bawahannya 80%. Tapi kalau direct ini ya nggak ada hubungannya, guru yang ngajar, kepala sekolah yang manajerial gitu ya. Guru ngajar, kepala sekolah manajerial, nggak ada hubungannya, nggak ada tarik menarik tugas gitu di situ. Jadi ini masuknya harus direct bukan non direct ya. Kalau kita ngajar, kepala sekolah manajerial berarti dia direct ya. Supaya nilai kita bisa 100 nanti di SKP. Direct
kemudian ini diterima. Nah, baru kita tulis hasil reviewnya bagaimana. Misalkan kita tulis hasil reviewnya adalah sangat baik, gitu ya. Kapan lagi kita bikin sebagai apa atasannya, bikin yang enak dilihat, enak dibaca sama bawahan lah. Setahun sekali, setahun 2 kali ya. Berarti 6,33 ya. Jadi 6, lihat nanti takut salah. 6,33, di sini juga 6,33. Oke, sudah, kita submit. Ya, saya udah begini, nggak bisa diedit-edit lagi. Kemudian wakil kepala sama ya, berarti 6,33. Kita buat normal, ini direct, ini diterima, tulis sangat baik. Kita tulis 6,33. Oke, submit. Ya, sudah selesai untuk tugas kita sebagai guru. Sekarang yang tugas lain ya, sebagai guru yang tugas lain. Yang pertama PKB. Ada berapa macam PKB? 1, 2, 2 ya, 2 PKB. Yang satu melaksanakan diklat, kita nilai diklat kalau 3080 itu angka kreditnya 1 ya. Kita lihat di tabel Dupak cara menilainya ya. Tabel Dupak. Nah, ini dia. Gedein. Kelihatan nggak ya? Lamanya ini diklatnya, yang guru penggerak sekarang ini masuk di sini ya. 181 400, sekarang angka kreditnya kalau nggak salah 380-an ya. Atau calon kepala sekolah cakep CKS ya, oleh LPPKS Solo itu ya sekitar ini. Ya, kalau misalkan yang Prajab itu juga bisa masuk di sini juga. Nah, ya. Karena kita normal-normal aja 32 jam kemarin ya, berarti dia lamanya 30 sampai 80 jam, berarti kan 32 jam ya. Maksudnya di sini. Nah, ini nilai angka kreditnya 1 ya. Nih 1 ya. Kemudian untuk 81 sampai 180 angka kreditnya 2. 181 483, 481 646. Kemudian di sini 9. Lebih dari 960 jam kayaknya sulit didapat ya. Ya 10 lah untuk ini ya. Oke teman-teman, itu ya. Jadi kita ambil yang ini poinnya 1 ya, angka kreditnya masuk lagi di sini. Berarti ini kita kasih 1 sertifikat. Kalau dia 2 sertifikat ya berarti 2, 3 sertifikat 3 gitu. Kalau lamanya sama. Kalau lamanya lebih, teman-teman bisa tambahkan di kinerja gurunya, di login gurunya, tambahin aja. Mungkin teman-teman ikut yang ini ya, 81 sampai 180 kan bisa dapat 2 angka kredit ya. Oke. Kita ambil ini normal aja, kemudian dia direct. Kita kasih ini diterima, kemudian hasil reviewnya baik saja, angka kreditnya berarti 1,0. Submit. Oke, lanjut lagi. Karya tulis kalau di sini yang model disimpan di perpustakaan ini itu 4 kayaknya. Nah, ini dia ya. Kemarin saya buat yang ini ya, yang perpustakaan, 1 laporan PTK berarti 4. Ini juga bisa, best practice juga bisa 4 ya. Nanti saya masukkan lagi ini karena hanya contoh ya, nanti kita masukkan lagi yang ini karena hanya contoh cuma 1 laporan PTK-nya, kita ambil yang ini, berarti dia angka kreditnya 4 ya. Masukkan di sini angka kreditnya, dia normal, direct, kemudian diterima baik, angka kreditnya 4,0. Submit.
Oke, lanjut lagi. Sebagai pengawas ujian, pengawas ujian berapa? 1 kali ya. Kita lihat tabelnya di sini sebagai pengawas ujian. Berarti dia masuk ke sini ya, ke penunjang tugas guru, mendukung tugas guru. Nah, ini sekolah 0,08 kalau 1 kali. Kalau 1 kali 0,08, berarti ini juga 0,08 nih. Karena cuma 1 SK ya. Berarti kita kasih di sini normal, kemudian direct, kemudian diterima ya. Baik. Baru di sini kasih 0, berapa tadi? Lupa. 0,08 ya, 0,08 untuk 1 SK. 0, di sini 0,8. Submit. Oke, terakhir sebagai pengurus aktif kita lihat angka kreditnya berapa di sini. Pengurus aktif TGRI atau IG ya boleh ya. Kalau dia pengurus 1, kalau dia anggota 0,75 ya. Tinggal dihitung berapa tahun, karena ini cuma dihitung 1 tahun, berarti dihitung poinnya 1 ya. Karena setengah tahun maka kita bagi 2 berarti 0,5 ya. Oke, kita lihat sini action, kasih angka kredit normal, non direct, kemudian diterima. Baik, ini direct ya. Direct ya, kita nilai berarti di sini 0,5 ya. Oke, submit. Oke teman-teman, selesai ya. Kita menilai angka kreditnya. Alhamdulillah ya. Berarti sudah selesai kita menilai bagian kinerja utamanya. Sekarang masuk ke kinerja tambahan. Nah, gimana itu? Kita masuk lagi ke kinerja bawahan. Terus masuk ke sini ya. Ini kinerja tambahannya. Kemudian sebagai juru bayar gaji, kita action ya, kita nilai ya. Nilainya berapa? Targetnya 100. Ya, dikasih aja 100 ya. Normal, lingkupnya dalam 1 unit kerja ya, 1 unit kerja, kemudian diterima. Oke ya, kualitas mutu kita kasih 100. Submit. Kemudian operator Simpedu, dia normal. Lingkup penugasannya tetap dalam 1 unit kerja ya. Kemudian diterima dan nilainya 100. Karena kita buat targetnya 100, kalau target 90 ya kasih aja 90. Oke, terakhir faktor kinerja seperti sekarang ini, lingkupnya ini dia normal ya. Kemudian lingkupnya tetap dalam 1 unit kerja. Terus nilainya 100. Ini diterima. Kalau mau diterima, mau ditolak ya ditolak, kalau mau direvisi ya direvisi ya. Oke, submit. Ya, selesai teman-teman untuk tugas tambahan. Yang terakhir sekarang ke ide baru atau kreativitas ya, kita nilai. Kita lihat kinerja bawahan. Kemudian ke sini ya, ke ide baru, kita klik ide barunya yang kemarin kita tulis. Kemudian kita lihat menu sama seperti tadi ya. Nah, ini kita diterima ya. Oke, tidak ada penilaiannya untuk ide baru ya. Verifikasi aja, kita submit. Ya, selesai teman-teman untuk penilaian kinerjanya ya. Kemudian kalau sudah dinilai kinerjanya, kita nilai sekarang adalah perilakunya. Di mana perilakunya? Di sini ya teman-teman ya, di penilaian bawahan kita klik perilaku kerja. Oke, namanya siapa tadi? Ini dia
ya. Kita klik di sini yang mau dinilai, ini belum dinilai, ini sudah dinilai ya. Kemudian kita input nilai di sini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa untuk permen yang baru ini nilai baiknya itu 90 atas. Jadi nilainya bukan lagi sampai 100 ya, tapi sampai 120 kita lihat ya. Ini ya, 120 ya. Kalau saya secara pribadi pengennya sih nilainya bagus ya, baik ya. Maka menurut saya nilainya harus 90 ke atas semua. Jangan ada yang di bawah 90 ya. Oke, kita lihat orientasi pelayanan karena kemarin di sini itu ada berapa 991 ya kalau nggak salah, kita naikkan aja karena naik 10 menjadi rewardnya 105 lah. Nah, klik 105 begini. Atau kalau mau enak ya di 101 lah. Ambil apa ya, amannya ya di 101. Oke, komitmen berarti mulai kalau saya di angka setelah 95 ya. Jadi kita mulai aja di golongan 3C ini dari mulai angka 96. 96 semua aja. Mulai di angka 96. Ya, di 96. Kemudian ini juga 96 ya. Kemudian nggak ada ya. Ini nih orientasi pelayanannya tinggi. Kemudian yang lain kita sesuaikan ya. 96. Kalau mau dilebihkan monggo, bisa diedit kok nanti ya. Kemudian jangan lupa input nilai SKP pindahan ya. SKP pindahan. Yang perlu kita buka untuk di sini adalah SKP yang tahun lalu. Nah, ini ya, cetak prestasi kerja, bukan tahun lalu ya. Semester lalu ya, Januari Juni. Ini yang Januari Juni. Lihat rata-ratanya teman-teman. Rata-rata SKP 88,21. Kemudian rata-rata perilaku 84. Kita input ke sini ya. Kita cek sini bulannya berarti Januari sampai Juni ya. Ini supaya nanti integrasinya masuk ya teman-teman. Kalau kali input nanti integrasinya nggak masuk yang Januari Juni. Karena kita nyetaknya 1 tahun jadinya ini. Nilai capaian kinerja kita lihat tadi berapa? 88,21 ya. 88,21. Kemudian perilakunya 84. Nah, kalau dulu 84 udah baik nih. Sekarang nggak bisa lagi ya, harus 90. Tapi ini sudah dikonversi sama aplikasinya. Nanti kalau nilainya segini dulu itu adalah baik, maka dia akan naik sendiri otomatis ya. Selesai teman-teman, di nilai perilaku kita submit. Alhamdulillah sudah selesai dinilai untuk 1 guru. Sekarang kita tinggal informasikan kepada guru tersebut bahwa dia sudah dinilai. Apakah ada ada revisi, apakah ditolak? Silakan dicek. Monggo, silakan dicek. Kita cek ya. Ya, kita cek sudah masuk ya. Apakah sudah dinilai semua kinerja utama? Tadi udah ya kinerja utama, yang kinerja tambahan yang belum dicek ya. Kinerja tambahannya dicek. Ya, sudah dinilai ya. Kemudian ide barunya dicek lagi. Breakdownnya sudah dinilai. Udah oke. Tinggal cetak SKP. Cetak SKP. Klik cetak SKP. Kemudian pilih. Ini kalau mau cetak SKP-nya tuh sudah muncul ya. Oke. Seperti yang saya omong kemarin ya, bilang kemarin bahwa nggak ada di sini kinerja tambahannya, nggak muncul di SKP. Tapi munculnya nanti di capaiannya. Kita lihat satu-satu reviewnya. Nah, ini reviewnya ya. Oke. Reviewnya sudah, kemudian cetak SKP-nya. Nah, ini dia. SKP-nya sama dengan rencana SKP ya. Rencana, kemudian, nah di sini nanti akan muncul tambahannya, harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, cetak capaian kinerja. Nah, teman-teman sudah masuk nih. Nih baru ya.
Oke. Nah, ini dia. Nilai SKP-nya 102. Jadi jangan di bawah 90 ya. Yang di bawah 90. Ini ada kinerja tambahannya sudah masuk, kemudian kinerja utamanya juga sudah masuk ya. Oke, sudah ada semua ya. Direct. Kalau non direct nanti dia 80 di sini. Karena kita direct cascade maka 100 di sini nilainya. Dan harusnya memang 100 kalau misalkan PKG itu ya. Nilainya harusnya untuk baik ya 100 ya. Oke. Sudah selesai ya teman-teman? Ya. Kita lanjutkan sekarang nilainya ke perilaku ya, nilai perilaku. Kita cek nilai perilaku 97,25 nilai perilakunya ya. Bagaimana dia baik, tidak baik, cukup kita lihat di sini cetak prestasi kerjanya. Oke, teman-teman. Ya, predikat pegawai baik, jangan sampai cukup. Pastikan di sini baik. Kalau kurang, diedit di sini ya. Di login kepala sekolahnya diedit. Jadi walaupun sudah dinilai bisa diedit ya, kita view dulu ya. Sini kita view-nya kok kayak gini, kurang di sini di login PNS-nya kurang di sini, maksudnya cukup ya. Kita bisa edit di login kepala sekolahnya, kita edit dari sini ya. Kita klik edit. Kalau kita edit bisa muncul lagi nih. Ya, silahkan diedit. Oke ya. Karena sudah baik ya, nggak perlu kita edit. Lihat ke login gurunya lagi, udah baik, nggak perlu kita edit ya. Oke, sudah selesai dan terakhir cetak integrasinya. Bismillahirrahmanirrahim, cetak. Ya, teman-teman. Ini Januari Juni sudah terlihat, Juli Desember sudah terlihat. Ini tadi yang 84 dan 82 tadi di sini. Sini ya. Jadi di dulu 86,53, dulu 86,53, sekarang jadinya kalau dikonversi itu jadi berapa tadi? Mana lagi? Oh ini. Jadi 104,3 ya. Dulu 86,53 sekarang jadi 104,3. Yang tadi memang Juli Desember 104. Nah, untuk tahun 2021 secara keseluruhan Januari Desember itu 104,1 predikatnya baik. Maka ini kalau sudah dilihat sama PNS-nya bisa dicetak karena sudah sesuai ya. Sudah baik dan bisa digunakan untuk naik pangkat minimal untuk periode April 2022. Oke, teman-teman. Begitu ya caranya untuk menilai baik kinerja, angka kredit, tugas tambahan, kemudian apa tadi? Ide baru dan perilaku. Seperti itu, cukup gampang, cukup simpel, silahkan diterapkan. Semoga tutorial ini membantu teman-teman yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai penilai kinerja di sekolah masing-masing. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga bisa memberikan tutorial untuk tenaga kependidikan ya. Mudah-mudahan. Ditunggu aja. Salam.